Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang dan tanggung jawab. Terkadang bahkan seringkali dia terkait dengan keadilan dan kearifan. Adil dan arif. Kaitannya dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Bagaimana? Bagaimana ceritanya? Kok kita bisa mentadaburi dari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Terutama yang ada di ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan tanggung jawabnya. Allah menurunkan Al-Qur'annya. Ya. Dan Allah pun menurunkan nabi-nabinya. Rasul-rasulnya termasuk Nabi Muhammad SAW. Ini ternyata bukan cuma bentuk kasih sayang Allah. Tapi juga bentuk tanggung jawab Allah SWT. Terhadap semesta dan seisi. Allah tidak kepengen manusia kemudian masuk nerakanya. Hidup nanti susah di dunianya tanpa bertanggung jawab, mikirin dan berbuat supaya hamba-hambanya memang bisa bebas dari neraka dan masuk kepada surga. Bukanlah seorang yang punya rasa kasih sayang terhadap anaknya, apabila kemudian melihat anaknya makan kotoran, lalu orang tua mendiamkan. Udah sih, emang dia doyan. Itu bukan kasih sayang. Mana tanggung jawabnya? Bukanlah kemudian juga seorang tua yang mengasihi dan menyayangi anaknya, tapi anaknya sudah misalkan dikasih mobil mewah, seharga 9 sampai 10 miliar, padahal anaknya kelas 2 SD. Apakah ini bentuk kasih sayang? Tidak memenuhi unsur keadilan dan kearifan. Itu kan kata ente Ustaz, orang miskin. Enggak juga. Enggak miskin-miskin amat saya. Barangan lo ngomong. Kaya gitu. Punya mata, punya telinga yang bisa mendengar. Punya bahu yang bisa digerakkan, kaya. Bukanlah seorang yang mengasihi dan menyayangi anak-anaknya ketika anaknya berbuat maksiat lalu dia dibiarkan. Ada bermaksiat di depan dia. Gimana tanggung jawabnya? Tidak berwujud kasih sayang itu. Gimana kearifannya? Apakah Anda menyayangi anak Anda lalu membiarkan anak Anda dalam kesesatan? Itu namanya nggak sayang malah. Malah nggak sayang. Malah nggak cinta, malah nggak menjaga itu. Malah kalau membiarkan, Anda tidak menyayangi saudara Anda. Unsur akhoka. Tolongin saudara. Yu'aliman, mazluman. Sayangi dia. Apakah dia ketika berbuat zalim atau teraniaya? Para sahabat nanya, gimana ceritanya ya Rasulullah? Kalau yang dizalimin sih ngerti deh. Kalau yang zalim gimana caranya saya menyayangi dia, menolong dia? Apa kata Rasulullah? Cegah dia. Jangan sampai dia jadi berbuat zalim. Negara memfasilitasi pertahanan, memfasilitasi kemudian polisi dengan senjata. Apakah berarti negara tidak sayang? Kok polisi pakai senjata? Tadi macam-macam. Dulu. Macam-macamnya itu kan berkaitan nanti dengan tanggung jawab. Mati-mati dikasih pistol, kasih senjata, ada tanggung jawabnya. Dengan dua panglima yang lain, dengan dua senjata yang lain, keadilan dan kearifan. Jalan, sehingga kasih sayang ini menjadi sempurna. Saudara sering banget nggak mau bangunin anak saudara kan? Anak ibu, anak bapak. Jam 3:30. Kasihan. Masih pagi. Itu tuh kasih sayang. Itu kasih sayang. Bukan. Itu namanya kebodohan. Akhirnya ntar anak gak terbiasa bangun jam 3:30. Gak terbiasa anak sholat malam, sholat tahajud. Udah sih capek dia, kasihan. Besok berat sekolahnya. Makin berat hidupnya dia kalau gak kena sholat malam. Yang disebut kasih sayang itu bangunin, itu kasih sayang. Dokter-dokter bedah. Apakah dia termasuk orang yang berarti hilang tuh rasa kasih sayangnya? Teganya hilang gitu. Karena orang main bedal aja, main sodet aja, main didodet aja.
main dibelah aja. Apalagi kemudian dimasukin alat-alat apa segala macam. Justru dengan begitulah dokter menyayangi si pasien ini. Sebab kalau pasiennya nggak dilakukan tindakan, berarti dia tidak menyayangi justru. Ketika Allah mengambil tindakan, Allah menyayangi kita. Allah menyayangi kita. Allah hajar kita, jeder, jatuh tuh, jeder. Kita merasa Allah jahat, unitnya selalu baik. Kalau nggak digituin lu nggak nerak, nggak digituin lu nggak insaf, nggak digituin lu nggak tobat. Anak makan, udah, jangan nyuci piring, udah. Kamu belajar sana, belajar. Biar. Ini ada si bibi kok. Ini kasih sayang. Bukan begini kasih sayang. Kalau mau menunjukkan kasih sayang tuh begini. Alhamdulillah kamu udah selesai makan ya. Yuk kita bantuin si bibi yuk. Kita bantuin supaya kemudian piring ini kita bisa ringanin beban si bibi. Itu baru kasih sayang. Kenapa? Nanti anak ini akan tumbuh belas asihnya, perhatiannya, enggak semena-mena, enggak mentang-mentang punya sopir, punya pembantu, punya bawahan, punya ajudan. Wah, nggak bakalan begitu. Akhirnya kasih sayang yang ada tanggung jawabnya, kasih sayang yang ada keadilannya, kasih sayang yang kemudian ada kearifannya. Itulah kasih sayang ditunjukkan oleh Allah yang Maha Rahman. Silakan.